Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan hasil kerja kelompok kami tentang uji efektivitas ekstrak buah labu siam atau Cesium edule dalam menurunkan kadar glukosa darah liquid yang diinduksi oleh aloksan. Sebelumnya saya akan perkenalkan anggota kelompok 9, yaitu ada Mbak Rita Nafita dengan NIM 1901, Mbak Ganiu Anafi dengan NIM 1915, saya sendiri Devani Lutfi Sabila dengan NIM 2003, dan Diki Jirmawan dengan NIM 20051. Pendahuluan. Apa itu penyakit diabetes mellitus? Jadi diabetes mellitus atau DM adalah penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi, disertai gangguan karbohidrat, protein, dan lipid. Peningkatan kadar glukosa darah pada pasien DM disebabkan karena pankreas tidak menghasilkan hormon insulin, sehingga glukosa dalam darah tidak dapat masuk ke dalam sel dan diubah menjadi energi. Kemudian untuk kriteria dari diabetes dapat dilihat dari hasil laboratorium yang terlihat pada gambar berikut. Berdasarkan penyebabnya, diabetes sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah diabetes mellitus tipe 1, yang disebabkan karena adanya kerusakan sel beta pankreas sehingga produksi insulin sedikit bahkan tidak ada sama sekali. Penderita diabetes tipe ini memerlukan asupan insulin dari luar tubuh. Kemudian ada diabetes mellitus tipe 2, disebabkan karena penurunan sekresi insulin yang rendah oleh kelenjar pankreas. Tipe diabetes ini disebabkan karena adanya faktor obesitas, hereditas, dan lainnya. Kemudian ada diabetes gestasional yang terjadi selama masa kehamilan dan akan kembali normal setelah persalinan. Nah, untuk prevalensi data kasus DM di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut, yang mana pada tabel berikut yaitu grafik berikut yang tertinggi adalah DKI Jakarta dengan besar 3,4%. Nah, apa hubungan DM dengan labu siam? Nah, menurut Aini membuktikan bahwa ekstrak etanol dari buah labu siam memiliki aktivitas antioksidan dengan kandungan total fenol sebesar 0,78%. Nah, fenol ini mampu menurunkan nitrogen oksida yang dihasilkan oleh DM dan juga untuk berpengaruh terhadap perbaikan kerusakan sel beta pankreas pada manusia. Next. Nah, tujuan penelitian ini sendiri untuk membuktikan kebenaran pengaruh pemberian ekstrak labu siam atau Cesium edule terhadap penurunan kadar glukosa darah menjadi albino yang diinduksi oleh aloksan. Yang kedua, manfaat penelitiannya sendiri untuk mengetahui efektivitas ekstrak buah labu siam dalam berbagai konsentrasi terhadap penurunan kadar glukosa darah pada menjadi albino yang diinduksi aloksan. Tinjauan pustaka. Pada penelitian kali ini menggunakan tanaman labu siam. Tanaman labu siam memiliki manfaat sebagai antidiabetes dikarenakan kandungan utamanya yaitu flavonoid. Berikut gambar struktur senyawa flavonoid. Flavonoid merupakan senyawa metabolit sekunder pada tumbuhan. Flavonoid dapat menurunkan kadar glukosa darah. Flavonoid bersifat protektif terhadap kerusakan sel beta sebagai penghasil insulin serta dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Kemudian penyakit yang diuji adalah penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan oleh 2 faktor, di mana ada faktor genetik dan faktor klinis. Pada faktor klinis ditandai dengan tingginya kadar gula darah dan gangguan metabolisme seperti karbohidrat, lipid, dan protein. Terdapat 2 macam diabetes, yaitu yang tipe pertama disebabkan oleh kerusakan beta pankreas, sedangkan yang tipe kedua disebabkan oleh kerusakan sekresi dan kerja insulin. Kemudian pengujian yang dilakukan yaitu induksi aloksan, di mana dapat menaikkan kadar gula pada hewan coba. Aloksan dapat menghasilkan radikal hidroksil reaktif sehingga dapat menyebabkan diabetes pada pengujian hewan coba. Adanya efek diabetogenetik aloksan dapat dicegah dengan adanya senyawa perangkat radikal hidroksil. Metode penelitian. Pertama, dilakukan penyiapan alat dan bahan. Kemudian dilanjutkan pembuatan ekstrak labu siam yang disertai pembiasaan hewan coba dengan pembagian 6 kelompok untuk uji aktivitas dan 5 kelompok untuk uji toksisitas. Sebelum dilakukan perlakuan, hewan coba dipuasakan selama 14 jam, kemudian dilakukan pemberian aloksan monohidrat untuk semua kelompok. Untuk pengujian toksisitas, grup pertama dilakukan sebagai kontrol positif, kemudian grup 2 tidak dilakukan pemberian apapun. Untuk grup 3-5 dilakukan pemberian 100, 200, dan 300 mg per kilogram berat badan ekstrak, dan kelompok 6 adalah
kontrol positif dengan pemberian glibenclamid. Selanjutnya dilakukan studi patofisiologi pada pankreas mencit dan dilanjutkan dengan analisis data menggunakan statistika. Untuk pengujian aktivitas, grup pertama merupakan grup kontrol. Untuk grup 2, 3, 4, dan 5 merupakan pemberian single dose dengan jumlah 400, 450, 500, dan 550 mg per kilogram berat badan ekstrak yang dilanjutkan dengan analisis data menggunakan statistika. Analisis data. Data dinyatakan sebagai mean plus minus standar deviasi dan dianalisis dengan analisis varians ANOVA, pengukuran berulang dua arah, untuk dua faktor yaitu CME dan waktu. Nilai dianggap signifikan secara statistik ketika nilai mean P kurang dari 0,05, 0,01, dan 0,001. Untuk selanjutnya ada penafsiran data. Penafsiran data pada percobaan kali ini dimulai dari screening awal, analisis senyawa fenolik, aktivitas antioksidan, toksisitas akut pada mencit, dan yang terakhir ada efek antidiabetes dari ekstrak metanol Caralluma Europe. Selanjutnya ada penyimpulan hasil penelitian. Data yang diberikan melalui penelitian ini mempertahankan aktivitas antihipoglikemik yang jelas dan kuat pada ekstrak Caralluma Europe pada dosis 500 mg per kilogram pada diabetes yang diinduksi aloksan pada tikus. Efek tersebut bersamaan dengan peningkatan fitur histologis lesi pankreas yang mengarah ke potensi perlindungan pankreato tanaman, dan oleh karena itu dapat direkomendasikan sebagai agen terapi baru untuk manajemen diabetes. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.